Oke, saya lanjutkan. Jadi di proses activated slide, kita harus menjaga kondisi parameter itu sesuai dengan kriteria desain yang saya dapatkan dari literatur seperti F per MO, F per M ratio itu harus berapa, SRT harus berapa. Karena jika kondisi operasionalnya tidak dengan kondisi yang baik, maka akan terjadi beberapa problem. Nah, biasanya yang paling sering adalah bulking sludge. Itu ada 3 jenis. Yang pertama, filamentous bulking, yaitu karena pertumbuhan bakteri filamen. Nah, bakteri filamen ini akan menyebabkan lumpur yang dihasilkan dari proses activated sludge itu tidak dapat mengendap dengan baik. Kemudian jenis bulking sludge yang kedua yaitu karena viscous bulking. Itu karena di activated sludge nutriennya sangat terbatas. Perlu kita ingat bahwa proses activated sludge itu rasio C dan P-nya adalah 151. Jadi membentukkan nutrien yang berupa N dan P. Nah, jika dia terbatas, maka akan mengganggu proses activated sludge. Viscous bulking juga disebabkan oleh adanya beban organik yang masuk ke dalam proses activated sludge itu sangat tinggi. Sehingga sludge yang terbentuk itu berbentuk slimy, jadi kayak slime gitu. Yang bentuknya seperti jelly-jelly. Kemudian kategori yang ketiga itu hydrous bulking. Jadi karena terbentuknya biopolimer ini biasanya hidrofilik. Nah, karena dia hidrofilik, sludge yang terbentuk itu sangat-sangat tinggi menyerap air. Nah, sludge yang kandungan airnya tinggi ini tidak bagus karena nanti akan susah untuk dikeringkan. Ini beberapa contoh kasus. Jadi bulking satu biasanya menyebabkan sludge-nya susah untuk mengendap dan dia terapung di bak tangki aerasi. Ini contohnya, jadi membentuk, ada yang dia terapung, ada juga yang membentuk foam atau busa-busa, jadi dia tidak dapat mengendap dengan baik. Cirinya jika ada bulking satu seperti ini, di dalam tangki aerasi muncul seperti busa-busa. Ini berarti kondisi operasionalnya tidak bagus. Juga ini seperti ini. Nah, bakteri filamen itu biasanya timbul jika kondisi operasional proses activated sludge itu tidak memenuhi syarat. Misal, karena low DO concentration. Misal minimal dia 2 mg per liter, ternyata konsentrasi DO di aeration tank itu bisa hanya 1 mg per liter, sehingga menyebabkan bakteri filamen. Ini seperti ditunjukkan di gambar, ini adalah hasil mikroskop jika DO-nya rendah. Kemudian ini jika FM ratio-nya sangat rendah. Jadi pada activated sludge part 2, saya menjelaskan bahwa jika low FM-nya rendah, maka akan menyebabkan bakteri yang dominan di proses activated sludge adalah bakteri filamen. Ini karena low FM ratio-nya sangat rendah. Jadi bakteri filamen itu adalah ini, panjang-panjang ini. Kemudian jika kondisi lingkungan adanya asam organik yang sangat tinggi, itu juga dapat bisa menyebabkan mikroorganisme yang predominan adalah bakteri filamen. Ini jika kondisi hidrogen sulfatnya tinggi juga dapat menyebabkan mikroorganisme berupa bakteri filamen tumbuh dengan baik. Nah, bakteri filamen ini merupakan kerugian karena dia dapat menyebabkan bulking sludge. Jadi sludge mempunyai pore settling
karakteristik sehingga tidak dapat mengendap dengan baik di bak pengendap 2, sehingga efluen dari proses pengolahan biologis karena tidak dapat mengendap baik biasanya TSS-nya tinggi. Jadi karena kekurangan nutrien, ini karena pH-nya sangat rendah. Kemudian ini karena adanya minyak dan lemak. Jadi misal di air limbah dia mengandung minyak dan lemak yang tinggi. Ini sangat merupakan inhibitor proses pengolahan di activated sludge. Jadi sebelum ke proses activated sludge, kita perlu menambahkan bak penangkap minyak dan lemak sehingga kita dapat meremove minyak dan lemak sebelum masuk ke proses activated sludge. Dan ini adalah manfaat dan tidak disadvantage menggunakan activated sludge. Jadi keuntungannya activated ini fleksibel, dia dapat beradaptasi pada beberapa pH dan organic loadingnya juga dapat beradaptasi tapi tidak yang terlalu shock loading. Kemudian biasanya lahan yang dibutuhkan itu tidak terlalu besar. Jika misal kita membandingkannya dengan aerated lagoon itu butuh lahan yang luas. Kemudian beberapa activated sludge kita bisa mendesainnya sampai dia dapat proses nitrifikasi. Jadi dalam satu tangki kita bisa mendesain dia meremove BOD dan juga N. Nah, karena activated sludge ini prosesnya aerobik, biasanya tidak ada gangguan, tidak terbentuknya bau-bau jika dibandingkan dengan proses anaerobik. Nah, disadvantage-nya proses activated sludge adalah yang pertama biaya operasionalnya mahal, karena kita membutuhkan aerator untuk menginjeksikan oksigen. Sehingga membutuhkan biaya untuk energi yang kita gunakan untuk menghidupkan aerator. Kemudian activated sludge itu lumayan menghasilkan solid yang besar jika dibandingkan dengan proses yang anaerobik. Kemudian beberapa proses dia sangat sensitif terhadap shock loading, jadi tiba-tiba loading yang tidak stabil menyebabkan proses di activated sludge itu menjadi tidak efektif. Dan juga beberapa toxic zat itu dia resistan, jadi tidak dapat beradaptasi dengan air limbah yang mengandung kondisi toksik yang tinggi. Dan dia membutuhkan supply udara, injeksi udara yang secara kontinu, sehingga kita masih membutuhkan aerator yang dia harus continue.